Itulah tadi kita sudah menyaksikan debat antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto saat kontestasi Pilpres 2014 lalu. Lalu bagaimana di hari ini 2019, apakah yang akan berbeda? Saya akan tanya ke Mas Maman. Mas Maman, itu tadi kita udah saksikan yang 2014. Kalau yang 2019 yang hari ini apa yang akan menjadi berbeda dari Joko Widodo, Ma'ruf Amin? Apa yang jadi unggulan dari 01? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh masyarakat Indonesia karena hari ini kita sedang menghadapi pesta demokrasi. Merespon pertanyaan Mbak tadi, yang pasti berbeda Mbak. Kalau yang 2014, dua-duanya sama-sama merebut karena tidak ada incumbent. Kalau yang sekarang, yang satu merebut, yang satu incumbent. Lalu yang ketiga perbedaannya lagi bahwa yang sekarang masih menyiapkan semua proses programnya. Yang kedua, kalau di Pak Jokowi berusaha untuk menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Jadi karena incumbent punya nilai plus begitu? Justru kalau melihat fenomena hari ini, kebetulan saya juga turun ke lapangan ya. Justru sekarang kita nggak bisa bilang bahwa kedua belah pihak punya plus atau punya keuntungan ataupun apapun itu. Namun yang pasti kedua belah pihak punya plus dan minus. Bahwa hari ini etalase demokrasi, etalase media sudah diisi dengan berbagai macam wacana dari kedua belah pihak. Dan Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla selaku pemimpin pemerintahan, bagi saya kita memahami bahwa masih banyak yang memang belum diselesaikan oleh pemerintahan hari ini. Maka dari itu kita selalu membangun sebuah narasi yang objektif, narasi yang melihat gambaran secara proporsi dan secara utuh. Tidak secara parsial-parsial, karena kerangkanya hari ini kita nggak bisa bicara tentang bagaimana dari sudut pandang seseorang atau kasus per kasus. Tapi hari ini pemerintahan dalam hal ini Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin harus berbicara pada konteks yang lebih makro mengenai bagaimana membangun, menyiapkan proses penyempurnaan pembangunan yang ada hari ini. Apa yang akan menjadi unggulan dari 01 untuk meyakinkan masyarakat? 01. Yang pasti pertama gini Mbak, yang kita jual bukan lagi janji. Yang kita jual adalah sebuah bukti yang memang bahwa masih ada kekurangan. Kita sepakat itu dulu. Jadi kami juga sebagai partai koalisi, partai pendukung pemerintahan hari ini tidak ingin berbicara pada konteks menuhankan seorang Jokowi. Menuhankan seorang Yusuf Kalla, menuhankan pemerintahan kita hari ini. Bahwa hari ini pemerintahan masih punya kelemahan, iya. Kita sepakat itu dulu. Oleh karena itu, kita tidak ingin berandai-andai, kita tidak ingin bergambling, kita tidak ingin memudahkan sesuatu yang sebetulnya kompleks di Indonesia ini. Untuk menjalankan bahtera pemerintahan, bahtera negara Nusantara kita yang sangat besar ini. Maka dari itu, Partai Golkar dan kami semua melihat bahwa perlu ada sosok pemimpin yang memang sudah memiliki track record terlepas dari dia belum sempurna. Maka dari itu kita mengatakan bahwa akhirnya kita memutuskan bahwa pemerintahan atau nomor 1 jauh lebih baik dibandingkan yang nomor 2. Namun saya ingin sampaikan, bukan berarti kita mengatakan bahwa Pak Prabowo juga tidak baik, tapi kita melihat dari perbandingan nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 masih bobotnya lebih besar. Oleh karena itu kita berjalan terus untuk melanjutkan pemerintahan ini. Ya, Paslon 02 kan belum punya track record nih di pemerintahan begitu. Lalu bagaimana meyakinkan dan juga apa program unggulan Paslon nomor urut 02 yang akan diutarakan nanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih bahwa yang menjadi pembeda untuk pada tahun kali ini dan 5 tahun yang lalu adalah bagi kami oposisi atau pihak penantang, kami menawarkan sebuah jaminan dan harapan bahwa calon presiden yang kami miliki, yang namanya presiden adalah sebuah jabatan politik. Kita tidak bisa melepaskan bahwa posisi seorang presiden adalah seorang petugas partai, menurut kami itu bukan seperti itu. Jadi Pak Prabowo merupakan ketua umum Partai Gerindra yang mampu membawa jaminan bahwa agenda-agenda politiknya akan didukung oleh para koalisi yang ada di belakangnya. Jaminannya apa Mas Aldo? Dengan begini, bayangkan dulu pada tahun 2014 petahana berjanji tidak akan ada bagi-bagi menteri.
jaksa agung, itu hakim, hukum itu bukan dari partai politik. Faktanya dengan kekuatan politik yang ada seperti sekarang, tentu publik butuh garansi. Apa yang bisa digaranti untuk pemimpin ini? Ya, karena garansi inilah yang menjadi sebuah poin yang kami tawarkan dalam platform Indonesia Adil dan Makmur. Bahwa pemimpin yang kami tawarkan, Pak Prabowo dan Pak Sandi, adalah pemimpin politik. Seorang presiden, seorang menteri adalah jabatan politik. Dan kami memiliki calon presiden yang memiliki kekuatan di bidang politik itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang tak kalah jauh lebih penting adalah yang bisa kami tawarkan dari pihak oposisi adalah kita menawarkan substansi. Kita melakukan update visi misi dan kita akui kepada publik karena ketika kita turun di lapangan ada beberapa kondisi yang memang tidak sama dengan apa yang kami bayangkan di awal. Jika seandainya logiknya bahwa seorang presiden harus jadi bupati dulu, gubernur dulu baru presiden, maka kita tidak akan merdeka jika seandainya Bung Karno jadi bupati di Blitar. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang paling penting adalah substansinya. Mengatakan bahwa track record sebenarnya tidak terlalu penting begitu. Ya, dalam pertarungan politik yang namanya seorang ketua partai politik seperti Bapak Prabowo Subianto, ada Pak Zulkifli Hasan di sana dari Partai Amanat Nasional yang kami pun mendukung Pak Prabowo Sandi, yang menjadi poin paling penting adalah platform. Kita mendukung Indonesia Adil dan Makmur. Pak Prabowo melakukan kesalahan akan kita kawal. Dan Pak Prabowo yang melakukan kebenaran akan kita dukung. Nah, itu yang ada di gagasan kami. Dalam artian visi misi yang kami bawa bahwa kita menawarkan harapan Pak Prabowo, Pak Sandi, juga Pak Prabowo terutama memiliki banyak bupati, banyak gubernur, banyak anggota DPR. Sehingga di sana tidak lagi menjadi relevan terkait track record. Itu yang pertama. Yang kedua, nah yang tak kalah lebih penting adalah jika kita seandainya membaca track record dari petahana yang telah terjadi. Ada beberapa laporan-laporan kasus untuk HAM, penegakan hukum, korupsi, indeks persepsi korupsi kita itu tidak mencapai target. Targetnya 42 atau 52, tolong koreksi saya, cuma hanya 38 sekarang. Bahkan jadi Anda mau mengatakan gagal begitu? Ada terkait dengan janji tema hari ini, hukum, tentu begini, penegakan hukum, yang namanya pemilu adalah referendum untuk incumbent. Apakah incumbent ini layak kita lanjutkan atau tidak? Disinilah kita diberikan kesempatan untuk menguji mereka. Debat adalah hal yang kami nantikan. Di sini kami bisa feeding information untuk para masyarakat bahwa kita Prabowo Sandi bukan hanya membawa kebencian. Kami bukan tukang hoax, tapi kami menawarkan harapan yaitu Indonesia Adil dan Makmur. Baik, saya ingin pendapatnya Bang Immanuel. Ini kalau kata Mas Faldo track record tidak terlalu penting dan juga Prabowo Sandi memberikan jaminan bukan janji gitu katanya. Ya sampai detik ini kita melihatnya ada semacam apa ya dari Prabowo ini miskin solusi. Tidak ada gagasan-gagasan baru yang ditawarkan ke publik. Yang kita lihat ya itu aja. Pertama Pak Prabowo itu konsisten pada satu hal, tetap menyebarkan kebohongan. Kedua, Prabowo tidak lebih dari sosok calon presiden yang hanya mampu menakut-nakuti bangsa ini hari ini, tidak lebih dari itu. Jadi saya melihatnya track record itu penting. Track record itu penting karena ini juga menjadi rekam jejak masa lalu beliau yang hari ini mencerminkan diri di hari ini sebetulnya. Gitu loh. Dari anak seorang pemberontak terhadap NKRI, dari mantan tentara yang pernah menculik aktivis demokrasi, kemudian calon presiden yang berfantasi, yang ingin membubarkan republik ini. Artinya kita lihat tidak ada satupun gagasan-gagasan yang menjadi harapan. Prabowo hanya menawarkan masa lalu, tapi bukan masa depan. Dan ini bahaya buat bangsa ini, bahaya buat demokrasi ini, bahaya juga buat kemanusiaan kita ke depan. Saya rasa untuk menjamin bahwa, mohon izin Bang Noel ya, bahwa jangan sampai kita melakukan sebuah ad hominem atau sesat pikir. Bahwa kalau seandainya kami adalah hoax, itu adalah politik pecah belah yang selalu dilakukan. Saya Pancasila, Anda bukan Pancasila. Anda hoax, kami bukan hoax. Bukan begitu cara kita bernegara. Ya, jangan sampai
kritikan-kritikan yang kami sampaikan, masukan yang kami sampaikan adalah sebuah hoax, pembohongan dan macam-macam. Toh datanya sama. Toh datanya menunjukkan bahwa persepsi korupsi kita masih stagnan. Hukum kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Valdo, gini. Pidato Prabowo kemarin itu kita lihat ada beberapa hal yang menurut kita hoax. Pertama, Prabowo bilang bahwa stok beras kita sisa 3 minggu. Dari mana 3 minggu? 6 bulan. Kedua, dia bilang militer kita militer yang paling tidak rendah lah ininya. Hari ini militer kita itu paling terkuat nomor 5 di dunia. Dan itu fakta. Artinya gini, sampai detik ini konsistensi Prabowo cukup satu, menyebar kebohongan, tidak lebih dari itu. Nah, di sini kita bisa berdebat terkait bagaimana stok beras. Kita bisa melihat garis besar dan garis panjangnya adalah adanya ketidaksamaan data antara Kementan, Bulog dan Pertanian. Ini problem. Yang disasar oleh Pak Prabowo adalah ketidakadanya swasembada pangan yang dijanjikan oleh petahana. Bahkan beberapa gagasan yang kami bawa adalah menuntaskan janji-janji petahana yang tidak bisa tercapai. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara beras, poinnya adalah tentang swasembada. Ketika kita berbicara tentang militer adalah tentang ketahanan, security sebuah negara. Nah, dan kita membayangkan bahwa Pak Prabowo Sandi memiliki gagasan untuk itu. Kita ngomong swasembada pangan dari hulu ke hilir, bagaimana caranya beras itu sampai ke depan mata kita tahu dari mana. Itu yang paling Yang gini, yang menggagas itu Prabowo apa Valdo? Karena Prabowo saya Sandi. Prabowo tidak punya gagasan. Prabowo miskin solusi. Apa yang bisa diharapkan dari Prabowo? Pak Damai silakan. Pak Damai komentarnya. Silakan komentarnya Pak Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya hanya sedikit tambahan daripada Immanuel bahwa mungkin lupa Prabowo pernah menjadi calon wapres daripada ketua umum partainya. Cuma itu aja. Dan selanjutnya saya menyampaikan tentang notoire feiten, artinya pengetahuan umum. Pengetahuan umum Pak Jokowi sebetulnya nggak perlu buat agenda lagi, karena agenda lama itu bahkan isunya ada 66 yang belum dilaksanakan, termasuk cuplikan yang tadi, ya kan? Nah, salah satunya. Apa yang belum dilaksanakan? Salah satunya. Dalam kampanyenya 2014 itu dinyatakan tidak akan impor beras. Bahkan buktinya bukan beras aja yang diimpor, tapi tenaga kerja juga diimpor dari Cina. Itu fakta. Ya kan? Itu fakta. Selanjutnya mengenai Bapak Prabowo. Yang mengambil tenaga kerja asing Cina itu adalah Prabowo. Gini, itu biar fair juga. Jangan juga kita menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax tanpa sebuah data yang valid, Pak. Itu penting. Gini, kita di sini berdiri untuk melakukan pendidikan politik yang terhormat. Makanya saya sangat hormat sekali dengan Valdo. Nah, saya harap juga kita yang berdiri di sini juga menjadi orang yang terhormat untuk mendidik rakyat ini secara informasi. Kalau menuduh Tidak menjadi calon informasi yang presiden sesat. yang lainnya menyebar hoax kebohongan itu berlawanan. Berlawannya di mana? Berlawanan perkataannya tadi. Yang mana? Tidak menyerang, tidak membuka, padahal dari awal sudah menyatakan penculik boleh. dan lain-lain. Silakan, Mas Maman. Yang jelas ini catat saya dulu. Nah, Oke? Bukan, Saya dulu. gini. Ini penting untuk tidak sesat politik itu Anda sampaikan. Itu penting. Ya kita sampaikanlah. Boleh saya bacakan. Gak masalah. Tapi gini Pak, Ada jangan 66, sesat nanti opini nggak itu yang bisa. paling penting. Timingnya. Ya, boleh. Rasa gini, tadi yang saya nyatakan notaire feiten. Umum sudah tahu. Jadi nggak usah dibahas dipanjang-panjang lagi. Kalau perlu nanti saya kasih data pribadi lewat WhatsApp. Oke? data apa? Nah, Data jadi begini. mengenai apa? Kalau mengenai Pak Prabowo, saya dan banyak orang udah tahu. Bapak Prabowo adalah pilihan para ulama. Rekomendasi para ulama, Ijtima 1, Ijtima 2. Di dalam golongan atau kelompok kami, mengenai ulama, rekomendasi ulama itu adalah hal yang sangat vital, yang harus diikuti. Bahkan di PA 212 itu nomor 1 pilihannya sebetulnya Habib Rizik, imam besar kami. Tapi imam merasa Bapak Prabowo lebih pantas. Buktinya sekarang beliau jadi calon. Itu. Nah, jadi mengenai agenda Bapak Jokowi sebetulnya nggak usah capek-capek, yang lamanya dia ulang. Yang lama aja nggak usah bikin lagi, nanti kesian. Terlampau berat dan tidak mungkin bisa
dilaksanakan Mas oleh Taman katanya beliau. Terima janji-janjinya kasih. Jokowi 2014 aja banyak yang belum dipenuhi. Begini Mbak, saya mau mencoba kita meluruskan kembali tema diskusi kita. Artinya pertama tadi sebelum kita masuk kepada tema debat capres yaitu isu HAM, terorisme, Hukum, korupsi dan terorisme, segala korupsi. macamnya, kita membuka sebuah prolog komparasi antara pertarungan 2014 dengan 2019. Saya ingin dan saya yakin kita semua sepakat yang ada di ruangan ini, baik juga audiens dan teman-teman yang ada di sini, bahwa kita ini ada kurang lebih 230 juta penduduk kita. Dengan negara kepulauan yang sangat kompleks dan kompleksitas permasalahan yang sangat luar biasa besar, suku-suku yang sangat beragam, bahasa yang sangat luar biasa banyaknya. Artinya apa? Saya selalu bilang bahwa coba kita hari ini, dan saya juga berharap forum-forum yang terhormat seperti ini, kita lebih berbicara mengenai studi ataupun program ataupun apa tawaran yang mau kita kasihkan buat bangsa dan negara ini. Jangan sampai 2 jam atau 3 jam diskusi kita di sini hanya dihiasi dengan sebuah perdebatan yang kontradiktif. Karena apa? Saya jauh lebih mementingkan kepentingan masyarakat yang besar agar mereka mampu disuguhi dengan sebuah diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan yang jauh lebih konseptual dan jauh lebih membumi dan jauh lebih solutif. Nah harapan saya melihat bahwa panggung kita hari ini coba kita masuk ke wilayah hal-hal yang jauh lebih seperti itu. Saya selalu bilang bahwa kalau kita berdebat pada kelemahan personal masing-masing kandidat, saya sampaikan saya punya 1000 data. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang apa yang mau kita tawarkan kepada masyarakat yang kurang lebih 200 juta ini, itu jauh lebbi indah dan jauh lebih baik. Nanti saya tanya apa yang akan ditawarkan usai jeda berikut. Kami harus jeda. Pemilu Rakyat Spesial masih akan kembali sesaat lagi.